Selamat datang kepada para peserta. Kita akan mulai jam 9 tepat ya untuk free webinar pada pagi hari ini. Kira-kira kurang dari 1 menit lagi kita akan mulai. Dan untuk sebagai informasi bahwa kita juga bisa menonton di live streaming YouTube ya, bisa disebarkan ke teman-temannya yang lain. Saya akan tuliskan di kolom chat. Sebentar. Atau bisa dibuka linknya di YouTube kami di channel Patsol Engineering and Training Services. Oke, ya. Sudah jam 9. Ya, cuman infonya akan ada sedikit perbedaan apabila Anda sekalian, rekan-rekan sekalian bergabung di YouTube dan di Zoom ini ya Pak Wicak. Iya, betul. Jadi kita akan banyak sesi interaktifnya di dalam Zoom. Ya, gitu. Kalau memang ada kesempatan, kita coba tanggapi, tapi kita akan utamakan peserta yang memang sudah menyediakan waktunya untuk di dalam Zoom kami. Oke, langsung kita mulai sembari menunggu dan satu persatu peserta masuk di Zoom ini, kita langsung buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada pagi hari ini kita mendengarkan kembali free webinar yang kedua di bulan Januari 2021 ini, yaitu mengenai sampah masyarakat untuk masyarakat ya. Jadi biasanya kan kalau kita judulnya itu kan agak-agak formal, tapi kita mulai nyeleneh dikit lah, karena supaya kita mulai terbiasa dengan hal-hal yang bisa dibilang gaul ya kali ya. Oke, sebenarnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wicaksono. Saya bisa dipanggil Wicak ya, akan bertindak sebagai host pada pagi hari ini. Langsung saja sebagai pengantar sebelum memulai acara webinar ya. Sudah kelihatan slide-nya? Bisa dikonfirmasi? Sudah. Oke, jadi kita mau mengenalkan Patsol dulu. Jadi memang Patsol ini asal muasal katanya dari kata part dan solution, di mana kita memang mempunyai visi untuk menjadi bagian dari solusi untuk Anda, seperti itu. Nah, Patsol.co ini bergerak di bidang pelatihan online maupun offline ya, dan khususnya di bidang teknik gitu. Nah, sebenarnya kita ini bergerak di dua bidang ya, engineering and training, cuman memang untuk di fase awal ini kita memfokuskan diri untuk bergerak di bidang training terlebih dahulu gitu. Untuk event kami sudah kami selenggarakan sejak tanggal 7 November 2020 yang lalu dengan founder saya sendiri dan Bapak Dio Fadilah. Untuk event kami yang sebelumnya itu sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan untuk rekamannya bisa dilihat di YouTube channel kami di Patsol Engineering and Training Services. Jangan lupa untuk mensubscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar kami bisa selalu memberikan konten-konten yang berkualitas. Seperti itu. Dan ini event-event yang sudah dan akan kami selenggarakan di tahun 2021 ini sampai bulan Februari. Seperti itu. Dan untuk di bulan Februari ini kami akan menyelenggarakan 2 kelas intensif ya di tanggal 6 dan 13. Jadi untuk rekan-rekan yang berminat untuk mengikuti bisa lihat di postingan di Instagram kami di patsol.co dan bisa bertanya-tanya mengenai hal-hal teknisnya seperti itu. Dan ini secara keseluruhan kami akan merencanakan untuk mengadakan berbagai macam event ya, baik free webinar maupun kelas intensif sebagai upaya untuk ekspansi dari kami patsol.co. Seperti itu. Ditunggu saja dan terus pantau media sosial kami. Nah, ini YouTube channel kami.
silahkan di-subscribe dan bisa dilihat berbagai macam video free webinar yang sudah kami selenggarakan sampai hari ini. Dan kebetulan kita juga live streaming untuk pagi hari ini. Dan ini adalah publikasi dari kami. Lebih lengkapnya silahkan lihat di Instagram kami dan bisa kontak melalui nomor kontak yang juga ada di dalam poster. Nah, untuk topik pada pagi hari ini kita bahas khusus tentang sampah. Memang sampah ini menjadi sesuatu yang cukup highlight ya, karena kaitan dengan isu lingkungan. Nah, memang yang selalu kita dengung-dengungkan ini memang sampah plastik, karena plastik ini memang merupakan suatu material yang memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk didaur ulang. Jadi bisa bahkan sampai puluhan sampai ratusan tahun ya, tergantung dari jenis plastik itu sendiri. Walaupun yang memang yang ada yang cukup highlight juga di masa pandemi COVID-19 itu berupa sampah masker, karena sampah masker ini menjadi suatu sampah baru. Beberapa berita sudah mempublikasikan hal ini ya, dan ini bisa menjadi sesuatu isu baru yang memang perlu kita bangun. Kita semua perlu membangun kesadaran agar kita bisa meminimais sampah-sampah yang sudah menumpuk ini, seperti itu. Bisa dilihat juga di slide ini beberapa infografis ya, untuk mengenai sampah ini, bagaimana pengelolaannya, dan yang bisa didaur ulang berapa, yang memang sudah di TPA berapa, gitu. Nah, ini untuk sampah rumah tangga ya. Jadi memang ada salah satu survei ya, kami ambil dari katadata.co.id. Memang di rumah tangga ini masih ada beberapa komunitas rumah tangga maupun di RT RW sendiri memang yang belum optimal untuk mengolah sampahnya sendiri, seperti itu. Jadi memang kita perlu pelan-pelan ya, karena itu efeknya akan buruk untuk jangka panjang, seperti itu. Jadi kita perlu sama-sama untuk memaintain lingkungan kita gitu. Oke. Kemudian untuk untuk sampah ini memang ini adalah ada infografis juga yang cukup baru juga, dilihat dari pertumbuhan sampah dan juga ada komposisi sampah, seperti itu. Kita akan bahas lebih jauh setelah ini. Dari saya cukup, terima kasih. Untuk berikutnya saya akan serahkan ke Pak Dio selaku moderator. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Wicak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dio Fadila, yang tadi sudah juga diperkenalkan oleh Pak Wicak, rekan dari Mas Wicak nih untuk membangun sebuah platform engineering and training services. Hari ini kita kedatangan tamu dari rekan kita juga, teman-teman kita juga, salah satu rekan kita di Persatuan Insinyur, yang fokus Forum Insinyur Muda. Ya, Forum Insinyur Muda Persatuan Insinyur Indonesia yang akhir-akhir ini bergelut di bidang sampah ya, menggalakkan ekonomi sirkular yang belakangan ini sedang didengung-dengungkan oleh banyak orang ya, bahwa ekonomi sirkular itu merupakan salah satu bentuk ekonomi yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena ternyata dari sampah yang kita kira tidak ada nilainya akan bisa diolah kembali dan mempunyai nilai jual. Nah, di sini mungkin Mas Fadli bisa memulai ada sharing company profile-nya mungkin Pak Fadli, Pak. Oke. Saya serahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Dio sama Mas Wicak yang udah berkesempatan untuk memberikan wadah kepada teman-teman untuk kita sharing session, kita sharing bagaimana perkembangan dari dunia pergelutan sampah lah, bisa dibilang. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, background saya itu adalah engineer pertambangan, tapi 1 tahun terakhir ini saya bergelut di
dunia sampah yang mana menjadi trending topik di semenjak pandemi ini. Kenapa bisa kita bilang menjadi suatu trending di masa pandemik ini? Karena memang rata-rata society itu berkurang, banyak orang-orang di rumah dan mereka mencari sesuatu hal yang bisa mereka lakukan. Nah, salah satunya adalah memilah dan mengklasifikasikan sampah menjadi satu jenis, sehingga hal-hal sampah-sampah ini bisa digunakan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Nah, saya juga nggak sendiri, saya ada tim yang memang kita memang memiliki visi yang sama, memiliki tujuan yang sama. Kita pengen memberikan edukasi kepada masyarakat, makanya hashtagnya atau judulnya dibilang nyeleneh sama Mas Wicak, karena memang sampah masyarakat itu identiknya sama negatif nih. Sampah masyarakat identiknya sama negatif. Kita pengen merubah mindsetnya bahwa sampah masyarakat itu ya memang untuk masyarakat dengan nilai-nilai yang positif gitu. Mungkin dari satu. Ya. Mas Fadli. Halo. Ya, Mas Fadli. Aku share. Oke. Aku share sekalian ya. Oke. Namanya adalah, kita punya brand namanya GamaWaste.to. Kenapa namanya pakai bahasa Inggris? Karena memang kita pengen mengeneralisasi menjadi sesuatu hal yang nyampe ke seluruh elemen masyarakat gitu. Nggak cuman namanya kita memakai bahasa yang memang general digunakan. Nah, tujuan visi kita sebenarnya menjadi perusahaan terdepan yang mengutamakan diversifikasi komoditas limbah baik organik maupun anorganik dengan menambah value added dari masing-masing sampah tersebut sehingga prosesnya menjadi efisien dan efektif. Nah, selain memberikan value added, kita juga menjadi pengen menerapkan sistem integrasi dengan bantuan teknologi. Nggak bisa dipungkiri kita sekarang banyak digalakan nama industri 4.0 di mana banyak bantuan-bantuan teknologi dalam proses manual atau operasional yang kita sedang jalankan. Nah, memang ini yang menjadi visinya GamaWaste, di mana diversifikasi itu menjadi kata-kata yang 1 tahun terakhir ini booming. Kenapa booming? Di mana karena sebelumnya Indonesia itu rata-rata memiliki bisnis hilirisasi, hulu hingga hilirisasi. Nah, dengan adanya pandemi ini shifting nih. Banyak perusahaan-perusahaan yang mulai shifting dengan menggunakan kata-kata diversifikasi. Karena apa? Circular process seperti yang Mas Dio sampaikan itu menjadi sesuatu hal yang memberikan benefit bagi setiap proses bisnis proses dalam perjalanannya. Makanya diversifikasi, terus kata-kata teknologi itu menjadi keyword akan sustainability dari bisnis proses yang sedang kita jalankan. Nah, misinya kita punya 4 misi utama. Yang pertama itu waste management system, yang kedua adalah waste to energy, dan yang ketiga adalah recycling into product. Dari masing-masing ini waste management system kita pengen memberikan edukasi, memberikan jasa kepada society bahwa sampah yang mereka produksi itu tidak berakhir sia-sia atau tidak berakhir ke tempat pembuangan akhir sehingga tidak bisa digunakan lagi. Itu menjadi tujuan kita supaya bisa memberikan solusi nih yang selama ini sudah berjalan dan sampahnya ini banyakkan memang berakhir di tempat pembuangan akhir. Lalu yang kedua, waste to energy. Ini lagi rame juga di kalangan expertise bahwa sampah-sampah ini sebenarnya bisa memberikan energi yang bermanfaat untuk masyarakat. Cuman kadang-kadang tidak nyampe ke masyarakat itu sendiri sehingga sampahnya akhirnya kebuang sia-sia.
Nah, inilah waste to energy memang lagi digalakan di baik pemerintah ataupun kalangan masyarakat atau komunitas peduli sampah itu sendiri. Lalu yang ketiga, recycling into product. Ini yang menjadi apa yang sedang Gamma Waste jalankan, bahwa kita memproses atau mengolah sampah menjadi produk yang memang bisa digunakan secara hari-hari oleh masyarakat. Jadi bukannya sampah itu berakhir ke tempat pembuangan akhir atau berakhir ke pabrik, kita coba bermain untuk mengolah dengan skala yang kita miliki supaya sampah itu bisa berguna untuk masyarakat. Lalu yang terakhir, balik lagi bahwa campaign kita pengen mengedukasi, memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa semua sampah sebenarnya 100% itu bisa digunakan dan diberikan manfaatnya kepada masyarakat. Nah, campaign inilah yang mau kita berikan atau kita deliver ke masyarakat nantinya. Lalu ini adalah value proposition kita. Sebenarnya ada 6 poin bahwa kita ingin helpful atau saling berguna untuk masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila seperti kita orang Indonesia memang. Lalu yang kedua, accountability, kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita lakukan, menjadi produktif, terus memberikan solusi. Lalu advance, jadi aktivitas kita memang full 100% kita berikan, kita dedikasikan supaya memberikan sesuatu hal yang terbaik. Lalu yang terakhir adalah meritokrasi atau memberikan kesempatan untuk maju baik dari Gamma Waste itu sendiri ataupun society tersebut. Nah, filosofi, jadi balik lagi tadi saya mention di awal bahwa nama Gamma Waste merupakan nama general yang digunakan. Jadi kalau nama perusahaan kita adalah namanya PT 3 Kamisi Gamma Nusantara. Jadi itu nama perusahaannya. Itu terdiri dari 3 kata. Jadi kalau dibilang journey-nya agak panjang nih, Mas Wicak, Mas Dio, atau teman-teman yang lain. Bahwa ide ini muncul di saat pandemi. Kebetulan saya punya background bekerja sama teman saya berusaha atau berbisnis di bidang limbah besi. Kurang lebih sudah 4 tahun berjalan. Terus di saat pandemi kita berpikir nih, kita bergerak di bidang trading yang secara day to day-nya memang berjalan, tapi belum tentu memberikan manfaat dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, inilah yang menjadi ide awal kita, kenapa Gamma Waste itu hadir di sini. Dari situ kita mulai lihat peluangnya. Awalnya kita trial error, mulai dari pengolahan sampah menjadi energi, terus pengolahan sampah menjadi solar, menjadi minyak tanah, terus menjadi biodiesel juga iya, menjadi biogas, menjadi banyak yang kita lakukan trial. Cuman pada akhirnya kita mengarahkan untuk awalannya adalah menuju produk. Kenapa? Karena masyarakat atau society itu butuh sesuatu hal yang memang berimpact nyata dulu nih, yang memberikan yang terlihat sehingga kita memilih untuk ke produk. Makanya produk-produk kita sebenarnya lebih dibilang furniture, karena memang supaya edukasi ini nyampe ke semua elemen masyarakat, nggak terpisah atau nggak terskup atau nggak terlimitasi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, Gamma Waste itu sebenarnya kita terdiri dari 3 orang, foundernya ada saya, terus ada Mas Jimmy dan Mas Krega yang memiliki spesialisasi di bidangnya masing-masing. Dan memang kita bertiga ini mulai dari diskusi, mulai dari trial error, itu perjalanannya sangat panjang, Mas. Jadi bisa dibilang banyak orang bilang bahwa startup itu ya merupakan sesuatu hal yang step by step harus dijalanin, dan enggak mudah mencari seseorang partner yang memang atau tim yang memang memiliki satu visi dan misi yang sama dalam menjalankan suatu
suatu usaha atau suatu bisnis. Nah, ini produk kita mungkin sebelum kita ke produk mungkin ada yang mau kita diskusiin Mas Dio atau Mas Ucap? Iya. Jadi kita coba jelaskan juga ke rekan-rekan sekalian bahwa hari ini kita coba konsep atau format baru dari webinar kami yang sebelumnya itu lebih ke satu arah. Kita coba lebih interaktif di sini. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya langsung dengan fitur raise hand, nanti kita akan bantu untuk ask to unmute. Bisa langsung bertanya dan ini lebih sifatnya ke tektokan langsung ya Pak Fadli ya. Betul. Jadi jangan kaku lah, hari Sabtu kan biasanya buat keluarga, ini kita sharingnya jadi nyantai-nyantai aja Mas Dio. Iya. Jadi mungkin ini sebelum ke produk kita ada survei sedikit-sedikit gitu kali ya, biar ada apa interaksinya kita. Jadi juga pengen tahu nih rekan-rekan di sini tuh sebenarnya sudah memilah atau memilih atau sudah punya konsep sirkular ekonomi gitu, Pak. Betul. Coba saya coba bantu share di sini. Saya stop sharingnya ya. Betul. Oke. Pak Dio boleh taslah sebentar? Oke, boleh. Paling untuk para peserta bisa juga kalau memang kalau memang pengen nulis di chat silakan tulis di kolom chat. Cuman kita harapkan memang interaksi verbal ya supaya lebih rame ya. Itu aja sih Pak Dio. Iya. Terima kasih Pak Wicak. Oke, sudah terlihat ya. Sudah terlihat belum Pak Wicak? Bisa dikonfirmasi? Sudah. Oh iya. Jadi bisa rekan-rekan sekalian masuk ke menti.com di browsernya masing-masing dengan ini www.menti.com dan di sini ada kodenya, masukkan nomor 74, 14 dan 66. Di sini nanti akan ada pertanyaan di HP atau di browser rekan-rekan sekalian. Nanti semua jawaban akan terkumpul di sini. Kita akan coba sama-sama cari tahu di sini bagaimana rekan-rekan di sini sudah mulai memilah atau baru niat atau nggak mau atau masih galau gitu Pak. Udah ada yang mendaftar nih kayaknya, udah ada yang mengisi. Oh sudah memilah 3 orang. Ya mungkin biar sambil rame juga, biar rame. Kita terdaftar sih kemarin ada sekitar 40 orang yang terdaftar di sistem kami. Hanya baru sekitar 15 yang baru bergabung. Oke, sudah ada 4 orang. Wah, baru niat. Kalau lihat dari kuesioner atau form yang pendaftaran yang kita sebar itu memang peserta yang terdaftar ini cukup diverse ya, dari yang paling muda itu di umur 13 tahun, yang paling senior itu ada di umur 50 ya. Jadi diharapkan bisa saling tukar pikiran atau sharing pengalaman dan dengan latar belakang institusi atau pendidikan yang bervariasi. Sepertinya mengikuti ini mau niat memilah sampah gitu ya. Ya memang edukasi inilah yang perlu diedukasikan ke teman-teman lah, supaya memang nyampe informasi yang mau kita deliver itu memang nyampe, dan bukan cuma nyampe tapi diimplementasikan atau diimplikasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Iya, tapi gimana ya Pak Fadli? Karena kan yang kita lihat kalau kita udah pilah sampah di level rumah ya, di level rumah itu kita taruh di tong sampah, tapi ujung-ujungnya akan dijadiin satu lagi, itu gimana ya? Tanggapannya. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik ya. Jadi kalau kita komparasi antara bagaimana sirkulasi sampah ini muncul, kalau kita coba bandingkan terhadap negara-negara luar yang memang sudah maju, ada sedikit perbedaan. Salah satu perbedaan yang mencolok adalah
rata-rata di setiap rumah di Indonesia itu tempat sampahnya adalah statis, menggunakan semen, menggunakan kadang-kadang ada yang digembok, kadang-kadang ada yang cuman ngasih lubang kecil gitu ya. Beda ceritanya kalau kita ngomongin negara-negara di luar. Saya kasih contoh kayak negara di Eropa, di Belanda, di Jerman, itu rata-rata tempat sampahnya bukan statis, tapi fleksibel. Kenapa bisa fleksibel? Karena memang secara habit berbeda. Kalau di kita ini, kenapa rata-rata teman-teman di rumah tangga tuh rata-rata worry gitu dengan sehingga shifting ke tempat sampah statis, karena memang banyak nih teman-teman yang mengambil sampah hanya mengambil botolan, hanya mengambil kertas, hanya mengambil kardus, tapi nggak mengakomodir sampah-sampah lainnya, sehingga berantakan terus akhirnya menjadi suatu kontradiktif dengan teman-teman yang di rumah. Akhirnya dia bikin statis. Nah, itulah yang mengakibatkan sampah-sampah ini pada akhirnya tercampur nih, walaupun kadang-kadang kita sudah milah di luar, di rumah nih, di dalam kadang-kadang kita udah milah sampah, ini plastik, ini kertas, ini kardus, ini organik, tapi pada akhirnya sirkulasi proses setelahnya ini belum mengakomodir Mas Wicak, Mas Dio. Makanya inilah yang menjadi suatu concern utama, bahwa bukan cuman behavior, tapi turunan dari prosesnya tersebut perlu kita perbaiki sehingga mengakomodir apa yang mau kita deliver ke masyarakat gitu. Oke. Ini mungkin apa ya? Kita kan memang perlu membangun kesadaran untuk mengolah sampah sendiri, minimal dimulai dari rumah tangga ya. Betul. Kalau boleh di-share, sebetulnya mungkin untuk orang-orang yang baru akan memulai dan memang sudah memulai, boleh diberikan pemahaman sebenarnya manfaatnya buat kita ini sebagai orang yang memilah sampah ini apa sih? Kan mungkin kan yang kalau yang saya pribadi tahu itu kan masih skala industri ya, mungkin loh, tapi saya juga masih awam juga. Mungkin bisa dibantu dijelaskan. Nah, tadi udah di-mention nih sama Mas Wicak bahwa persentase sampah di rumah tangga itu 60% organik, 13% plastik, 4% kertas, terus yang lainnya biasanya others lah ya. Kalau kita coba breakdown satu-satu dari jenis-jenis sampah. Jadi jenis-jenis sampah itu ada banyak, ada organik. Kalau dari turunan sampah itu ada yang pertama organik dan anorganik. Kalau anorganik turunannya dia ada banyak, ada plastik, kertas, logam, karet, kain, kaca, dan masih banyak lagi tuh sebenarnya. Nah, sebenarnya kita fokusnya awalnya memang di plastik yang notabene bisa menyerap 14% dari produksi sampah rumahan. Namun nggak bisa dipungkiri bahwa organik ini memiliki persentase yang sangat besar, 60%. Kenapa 60% dan belum banyak yang bergerak untuk mengolah sampah-sampah organik? Kalau kita lihat benefit atau manfaat sampah ini banyak banget, sampah organik ini. Banyak banget yang bisa kita jadikan sesuatu, menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Saya coba sharing bahwa sampah organik ini bisa menjadi gas yang bisa kita gunakan untuk rumah, untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, untuk masak, untuk ya masak lah, seperti gas LPG 3 kilo gitu. Jadi memang sampah organik ini bisa jadi gas, dan kita juga sempat trial akan hasil dari atau benefit dari sampah organik. Terus bukan cuman menjadi gas, tapi bisa juga menjadi listrik. Bahwa listrik ini kalau di Komisi 7 di SDM ya, di SDM ini lagi menjadi isu bahwa sampah-sampah organik ini atau energi terbarukan itu kan bisa terdiri dari energi alam dan energi
source-nya bisa jadi dari alam, bisa jadi dari sampah. Nah, sampah inilah yang dari organik bisa kita jadikan menjadi, kita shifting atau kita convert menjadi energi listrik. Cuman memang secara implementasi belum terutama di kota-kota besar ya, di Jakarta atau di Semarang, Surabaya itu belum terlalu terlihat bagaimana sampah-sampah organik ini bisa menjadi listrik, dan bukan cuma menjadi listrik tapi terdeliver langsung ke masyarakat. Sebenarnya kan itu juga ya yang menjadi concern penting. Terus selain jadi gas, selain jadi listrik, kalau sekarang nih lagi mungkin teman-teman ada yang dengar jadi PSF ya, jadi maga larva. Jadi pengolahan sampah-sampah organik ini bisa kita dijadikan maga larva yang memang bermanfaat untuk masyarakat, dan potensialnya bukan cuma buat lokal, tapi ekspor need atau kebutuhan ekspor ini sangat tinggi juga dari maga larva tersebut. Itu tiga manfaat utama dari sampah-sampah organik. Kalau sampah plastik 13%, kalau kita mau deliver behavior atau benefit, itu udah pasti jadi produk. Cuman plastik itu nggak cuma jadi produk, banyak banget turunan yang bisa kita olah. Kita sempat coba sampah plastik itu jadi solar, itu udah sempat kita coba, cuman memang perlu development dan research lebih lanjut. Terus sampah plastik itu juga bisa jadi kayak plastik cacahan, terus diolah lagi jadi botolan atau jadi Tupperware atau jadi botol shampoo, itu sebenarnya bisa. Dan kalau itu sudah berjalan mulai ke arah sana. Nah, kadang-kadang sampah yang paling menjadi concern, kalau kita ngomong sampah kan jenisnya ada 7 ya. Dan ada PVC, ada PP, ada HDPE, LDPE, dengan masing-masing jenis dan karakteristiknya masing-masing. Kadang yang belum tersentuh itu adalah sampah-sampah klasifikasi. Kalau teman-teman bisa lihat di jenis-jenis sampah botolan itu ada tulisan nomor 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itulah tulisan yang menjelaskan bahwa jenis klasifikasi sampah dari botolan tersebut atau produk tersebut. Itu bisa dilihat kalau nomor 7 ini yang menjadi concern atau menjadi hal yang belum bisa memberikan manfaat balik ke masyarakat. Nah, ini juga lagi kita development, kita lagi riset bahwa yang nomor klasifikasi sampah jenis nomor 7 atau bahasanya others itu bisa memberikan manfaat lagi, nggak langsung kebuang ke TPA, tapi bermanfaat bagi masyarakat gitu. Itu kalau plastik. Terus kertas, kardus itu sebenarnya bisa diolah lagi, bisa jadi bubur lagi, terus diolah jadi kertas, daur ulang. Terus karet ban banyak banget sekarang. Dia digiling, dicacah, terus dijadiin campuran dengan semen sebagai layering untuk konstruksi jalan. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa kita manfaatkan. Cuman memang kalau kita ngomong proses, ya prosesnya inilah kalau kita bagi. Jadi kalau prosesnya itu teman-teman di rumah memproduksi sampah, habis itu sampah itu diambil oleh suatu jasa dengan kurun waktu tertentu. Lalu setelah sampah itu di pick up, dia akan moving ke TPS, tempat pembuangan sementara. Biasanya teman-teman pemulung ini biasanya ada tuh sorting atau memilah sampahnya di situ. Cuman persentasenya kecil banget, bisa terserap sampah-sampahnya. Setelah dari TPS baru dia moving ke TPA. Cuman gradasi atau persentase degradasi pemilahan sampah ini menurun terus tuh di setiap prosesnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah tercampur. Ketika dia sudah tercampur, sampah-sampahnya rata-rata banyak ya, sampah-sampah terutama organik itu udah susah untuk bisa digunakan kembali. Sama juga dengan plastik, ketika dia sudah tercampur, sudah mix dengan sampah-sampah jenis lainnya,
itu agak susah untuk dipilah, terutama yang pertama, belum lagi untuk diolah menjadi sesuatu hal yang bermanfaat gitu. Oke, monggo Pak Dio, mungkin ada di kolom chat itu dari audiens kita coba akomodir dulu. Silakan Pak Dio. Oke, ini dari Mbak Selin ya, Selin Putri. Maaf saya dia lagi di luar kayak, jadi nggak bisa nyalain suara. Apakah sudah ada bank sampah di daerah Jakarta? Dan itu sistemnya gimana ya? Dan bagaimana cara kita mulai belajar untuk memilah sampah? Mungkin bisa berangkat dulu dari Gamma Waste nih, untuk source sampahnya itu apakah pick up dari langsung ya dari residensial atau apakah dari industri, misalnya industri makanan, beverage kayak F&B atau hotel atau gimana? Mungkin bisa berangkat dari situ. Kalau saat ini skupnya Gamma Waste adalah di middle position, di mana fokus akan proses pengolahan atau recycling sampah tersebut. Dan salah satu jenis sampah yang kita akomodir saat ini adalah plastik, sampah-sampah plastik, sampah-sampah jenisnya ya. Kalau jenisnya itu HDPE, high density polyethylene, terus PP, polyethylene, terus polypropylene, dan LDPE, low density propylene. Nah, itu tiga jenis sampah yang bisa kita serap. Kalau memang teman-teman bisa memiliki ada yang memiliki sampah tersebut, bisa langsung dikomunikasikan ke kita. Nanti kita diskusi selanjutnya. Nah, kalau ngomongin contoh jenisnya, kalau HDPE itu kayak tempat sampo, terus botol oli, terus Tupperware juga kadang-kadang jenisnya ada yang LDPE, ada yang HDPE. Kalau PP itu tutup botol, terus tutup botol, pot warna hitam tuh itu biasa PP itu. Nah, kalau yang salah satu yang sering diproduksi juga itu PET. PET itu botol aqua, tapi yang bagian beningnya itu PET. Terus ada apa namanya, brandnya tuh ada mereknya yang mengelilingi botolan, itu namanya Others gitu, atau plastic layer. Itu mungkin klasifikasi yang bisa saya sharing ke teman-teman. Dan kalau misalnya sampah-sampah plastik bisa kita serap tiga jenis dari 7 total jenis dan yang ada. Nah, kalau serapan yang lainnya kayak gimana nih pertanyaannya, atau Kak Selin nanya kan bahwa sampah sistemnya seperti apa, apakah sudah ada bank sampah? Sebenarnya banyak banget platform yang menyediakan atau bisa menyerap sampah-sampah selain plastik yang diakomodir Gamma Waste saat ini. Sebut aja yang udah terkenal tuh Waste for Change ya. Waste for Change dia sistem bank sampah dengan sistem drop point. Jadi dia udah menentukan tempat dan mereka menyerap sampah-sampah yang diproduksi oleh rumahan. Terus ini nih pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya kita memulai belajar memilah sampah, dan walaupun kita pilah tapi nantinya akan jadi satu DP. Ini menjadi concern penting yang tadi saya sudah mention di awal ya. Kenapa? Akhirnya behavior atau edukasi yang mau kita deliver ke masyarakat itu akhirnya nggak nyampe, karena setelah kita pilah ya akhirnya balik lagi ke gabung, karena proses lainnya itu belum clear atau belum berubah. Sehingga ini menjadi concern penting, dan banyak banget platform yang bisa menyerap sampah-sampah yang dihasilkan oleh teman-teman gitu. Nggak bisa, namun memang Gamma Waste tujuannya kenapa kita main di middleman atau di middle proses, karena kita pengen membuat suatu alat yang bisa merecycling sampah tersebut dari berbagai macam klasifikasi sampah. Makanya kita bergeraknya di situ. Once semua jenis klasifikasi sampah ini bisa kita serap semua,
itu akan menjadi sesuatu proses yang clear bahwa sampah-sampah yang teman-teman hasilkan di rumah itu nggak akan bisa atau nggak akan menuju TPA dan menjadi sia-sia atau memberikan pencemaran lingkungan ke daerah tersebut. Itu sih gambaran dari saya, Mas Dio. Oke. Mungkin bisa di-share juga nih Mas Fadli, untuk Gamma Waste tuh, kan untuk pengolahan plastik kan tentunya perlu alat ya. Nah itu gimana tuh, bisa di-share alatnya apa? Bikin sendiri, local made atau memang impor dari luar negeri atau gimana? Jadi local proud nih. Ini kalau bahasa kerennya itu DIY. DIY itu do it yourself. Kita buat alatnya, jadi saat ini kita punya alat pencacahan dengan skala kecil, terus punya alat press dengan skala kecil dan alat injection dengan skala kecil. Bagaimana cara membuatnya? Kita buat sendiri. Kita menggunakan atau material yang digunakan untuk membuat alat-alat ini juga berdasarkan dari limbah-limbah besi yang dihasilkan, sehingga memang message-nya itu bukan cuma di produk, tapi alat yang kita gunakan, kita usahakan sebisa mungkin itu menggunakan menggunakan material-material yang limbah atau tidak terpakai lagi, daripada dia terbuang sia-sia, kita coba pakai. Jadi root bahwa zero waste, kalau kata-katanya kan hashtag zero waste ya. Hashtag zero waste itu bukan cuma kita terapkan di produk, tapi di setiap proses yang Gamma Waste jalanin, baik dari itu alat yang kita build sendiri sampai dengan produknya gitu. Nah itu dengan alat yang dibuat sendiri ya, DIY ya, itu kapasitas produksi Gamma Waste sudah di level berapa ya untuk misalnya source yang bisa diambil dari plastik, sampah plastik? Kalau sampah plastik sendiri saat ini masih memang skala kecil ya, skala kecil. Jadi kalau quantity yang bisa diserap sama alat shredder kita itu masih di kisaran 30 sampai 50 kilo sehari itu. Nah, memang di sisi lain inilah yang mau kita upgrade supaya sampah-sampah yang teman-teman produksi dan sampah-sampah yang mau teman-teman kasihkan ke kita supaya bisa kita olah itu bisa terakomodir gitu. Tapi untuk source-nya sementara ini ngambil dari mana ya? Ngambil dari apakah dari ngumpulin pemulung gitu ya? Kan bisa juga kan? Ada rekan saya juga yang memang ngumpul pemulung yang ngambil dibeli berapa kilo ya. Misalnya dia kasih berapa ribu dengan sejumlah nilai tertentu, kita beli dari pemulung, baru kita olah lagi. Misalkan kita bikin barang setengah jadi kita kasih ke pabrik plastik, kan bisa juga kayak gitu. Nah itu Gamma Waste gimana tuh? Nah, Gamma Waste posisinya adalah kita lagi build kerjasama sama platform lain yang memang bergeraknya di waste collector, sehingga sampah-sampah teman-teman itu kalau memang lewat platform lain bisa keserap juga sama kita gitu. Selain itu kita juga di ring 1 kita juga lagi ngegalakkan atau mengspread edukasi bahwa sampah-sampah plastik yang mereka produksi itu langsung kita serap by personal, maksudnya tidak menggunakan platform ya, tapi lebih peer to peer. Belum kita spread ke teman-teman yang lain. Cuman kalau teman-teman yang lain berminat dan berinisiatif untuk mau memberikan sampah ke Gamma Waste, kita welcome supaya sampah-sampah tersebut juga bisa bermanfaat bagi masyarakat atau tidak berakhir ke tempat pembuangan akhir gitu. Oke. Tadi kan sebagaimana Pak Wicak juga mention ya bahwa organik itu juga punya porsi yang cukup besar ya daripada plastiknya, 60% dibandingkan dengan 14%. Nah itu gimana tuh? Apakah ada prospek atau nanti milestone ke depannya dari Gamma Waste untuk juga turut andil di organik juga nih? Milestone kita untuk di sampah organik dalam 1 tahun ke depan kita akan coba untuk meluncurkan suatu
suatu produk yang memang produk ini bisa menyerap sampah-sampah organik yang dihasilkan oleh rumah tangga. Nah, memang hal ini masih dalam proses development dan research supaya memang kita pengen clear dulu nih secara proses, secara hasil, secara serapannya itu memang sudah oke, sehingga ketika kita memang sudah launch produknya itu sampah-sampah organik yang 60% itu bisa kita serap. Itu sih Mas Dio, cuman kalau bisa dibilang kita akan coba arahkan sampah organik ini menjadi energi. Kenapa menjadi energi? Walaupun memang saat ini kalau setahu saya tuh sampah organik ini atau sampah secara general itu kalau kita jadi energi masih agak berbenturan ya dengan kondisi saat ini. Makanya kita akan lihat current kondisinya itu seperti apa supaya di saat kita melaunch produk tersebut itu tidak berbenturan dengan atau tidak beririsan dengan hal-hal lain gitu. Iya, sepertinya itu masih menjadi tantangan ya untuk mengkonversi sampah dari organik, maksudnya organik atau anorganik ya dengan sistem tertentu untuk misalkan jadi minyak bakar atau jadi solar. Karena sepertinya ada regulasi yang belum bisa mengakomodir hal tersebut untuk di hilirnya ya. Iya, jadi takutnya ada friksi lah dengan regulasi yang ada saat ini. Kalau paling aman teman-teman olah organik dengan pupuk, menjadi pupuk organik, itu tinggal dicampur dengan zat EM4 terus diendapkan selama kurang lebih berapa hari ya? 20 sampai 30 hari ya. Kalau 2 sampai 3 minggu itu bisa langsung bermanfaat buat teman-teman kok. Cuman memang kita belum mengarah ke sana nih, karena memang pupuk organik mungkin Mas Dio juga tahu bahwa kalau sampah organik itu memang paling impactful adalah menjadi pupuk organik sebenarnya. Selain menjadi energi dan menjadi biogas yang tadi atau magalarva yang tadi saya mention di awal, tapi bisa juga langsung menjadi pupuk organik gitu. Dan banyak platform kok yang mengakomodir, misalkan teman-teman mau edukasi, minta diedukasi atau secara personal minta Gamma Waste untuk mengedukasi teman-teman, kita welcome, kita bakal sharing ilmu-ilmu tersebut ke teman-teman supaya walaupun sampah organik ini belum bisa diserap langsung oleh kita, tapi bisa bermanfaat langsung buat masyarakat gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Agus Kurnia. Bagaimana kita menemukan kesadaran masyarakat bahwa sampah bisa menghasilkan uang? Dan apakah mungkin Gamma Waste punya perwakilan di Depok nih, di daerah Depok? Semangat pagi Pak Agus. Ini guru saya nih di SMA, Pak Agus. Jadi kalau kita convert ya sampah memang bisa menghasilkan uang. Saya coba brainstorming nih. Sampah memang bisa memberikan benefit dalam bentuk uang bagi masyarakat. Itu juga yang di-deliver atau menjadi tagline di negara-negara maju, kayak di Jerman, kayak di Jepang, kayak di Jerman, Jepang, Belanda, sampah plastik mereka tuh jadi duit. Nggak kebuang tuh ke pembuangan akhir. Tapi kenapa di Indonesia nggak bisa? Itu kan pertanyaannya sebenarnya. Nah, kenapa nggak bisa? Karena sampah plastik mereka itu udah ada. Jadi kenapa harga aqua di Jerman, di Belanda itu lebih mahal daripada Indonesia? Karena ada cost yang memang diperuntukkan di dalam produknya itu untuk recycling tersebut atau untuk menjual kembali botol kemasan tersebut, sehingga benefit secara uang itu bisa lebih besar dibandingkan di Indonesia nih. Di Indonesia harga aqua aja 3.000 sampai 5.000 gitu. Botolannya aja paling kisaran 400-500, itu juga alhamdulillah Mas Dio. Jadi itulah perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang pasti akan
berusaha sebisa mungkin bagaimana cost operasional baik dari botol kemasan atau proses menjadi suatu produk itu sekecil-kecilnya sehingga circular proses atau bisnis prosesnya bisa berjalan. Beda ceritanya kalau dengan negara maju. Itu brainstorming saya. Nah, kalau ngomongin menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa sampah bisa menghasilkan uang dan apakah di Depok ada kantor perwakilan, kalau workshop kita sendiri sebenarnya ada di Pamulang, jadi di dekat Empang. Di dekat Umpam, sebelum Umpam yang 2 yang baru, kita ada di situ. Kalau memang sampahnya mau deliver langsung ke Pamulang, bisa kita welcome di sana. Terus apakah memang menghasilkan uang? Sebenarnya semua sampah menghasilkan uang, baik organik, baik sampah plastik. Kalau di rumah tuh minyak jelantah atau sisa minyak goreng, terus kertas, kardus itu punya harga masing-masing, dan platform-platform yang menyerap itu banyak dan ada gitu. Cuman memang balik lagi, kalau ketika behaviornya memang teman-teman udah bisa memilah sampahnya, baiknya itu di deliver langsung ke platform-platform yang sudah ada daripada setelah dipilah tapi kembali lagi ke tempat sampah yang ada di depan rumah. Kalau udah ada di tempat buangnya hanya ke tempat sampah yang ada di depan rumah, itu udah pasti akan tercampur, sia-sia, usaha kita jadi sia-sia gitu. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan lagi nih dari Kak Tasya Amanda. Apakah sampah di negara berkembang bisa diekspor ke negara maju yang notabene minim sampah plastik? Jadi kita pindahin sampah kita ke sampah negara maju mungkin biar diolah gitu. Ini menarik Mas. Jadi mungkin Mas Dio, Mas Wicak pernah dengar 1-2 tahun lalu bukannya ekspor tapi kita impor. Iya, kayaknya malah dibuang ke sini kayaknya. Iya. Apalagi masker, sarung tangan nih kayak COVID ini bahaya juga nih. Jadi ini lagi seru nih, secara komoditas prospeknya sangat besar. Kenapa saya bilang sangat besar? Dengan populasi penduduk Indonesia yang 260 juta, itu berarti kan produksinya juga juta-jutaan ya. Tadi udah di-mention sama Mas Wicak, produksi sampahnya 20 juta. Wah, banyak deh. Angkanya udah, kalau di kalkulator saya udah nggak cukup tuh di nolnya Mas di belakangnya. Nah, prospeknya sangat besar, terutama plastik ya. Jadi daya serap sampah-sampah plastik ini untuk potensial ke ekspor itu sangat besar dan possible untuk dilakukan atau kita terapkan. Itu sebenarnya juga lagi dicoba sama tim Gamma Waste, akan opportunity ekspor biji-biji tersebut. Cuman kita nggak terlalu muluk-muluk, kita cuman pengen nyoba, walaupun itu menjadi opsional untuk Gamma Waste bisa buang sampahnya ke ekspor ya, kasarannya kan buang sampahnya keluar ya. Daripada diserap di sini, mending sampahnya dibuang keluar. Ya itulah, cuman kita pengennya di baseline atau fondasi awalnya sampah itu kita olah sendiri, ataupun kalau misalkan kita nggak bisa olah sendiri, kita deliver ke pabrik yang memang punya scope di situ atau enggak partner kita atau relasi kita yang memang bergeraknya misalkan di botol plastik, atau misalnya bergerak di plastik layering kayak botol kopi, saset kopi. Itu kan sampah-sampah kecil, tapi kalau proses daur ulangnya ya susah gitu dibandingkan botol-botol kemasan gitu. Oke, sambil menunggu ini juga nih pertanyaan yang lain. Wah, kayaknya mulai banyak nih. Tadi mungkin yang ini, tapi namanya Galaxy J7. Mungkin tadi sudah terjawab ya. Pernah ada berita mengimpor sampah ya? Ya, setahun lalu, tahun 2019, ingat saya bahwa itu diimpor dari mana ya? Aku lupa juga sih. Kalau nggak salah dari Cina apa dari mana. Itulah yang membuat, mungkin teman-teman juga pernah dengar bahwa sampahnya itu
harga komoditas, mempengaruhi harga komoditas di Indonesia sendiri gitu jadinya. Jadinya circular proses atau bisnis proses yang existing itu terganggu dikarenakan ada produksi impor yang masuk ke dalam negeri gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Selin Putri nih. Mungkin ini juga secara general ya, kan kita mengolah suatu sampah menjadi satu barang baru yang bentuk lain ya, yang dipakai lagi ya. Nah, itu bagaimana dengan tingkat keamanannya itu? Karena di sini dia bilang bahwa HDPE pernah lihat ada yang menjadi aksesoris rumah. Nah, itu apakah berbahaya atau gimana tuh? Nah ini memang kalau video sebenarnya prosesnya sama yang kita jalanin. Kalau kita membagi prosesnya itu ada pemilahan sampah yang pertama, yang kedua ada penggilingan sampah plastik, betul. Yang ketiga ada peluburan atau melting. Yang keempat ada pressing, ada press. Nah, proses ini 4 itu adalah komponen utama untuk mengolah sampah menjadi suatu produk. Nah, untuk tingkat panasnya atau tingkat heating supaya plastik ini tidak berbahaya itu ada standarnya. Kalau HDPE itu di kisaran angka 140 sampai 160 derajat Celcius. Kalau sampah PP itu di 150 sampai 170 derajat Celcius. Ketika lebih dari itu memang akan memberikan efek. Efeknya apa? Fume tadi. Jadi sampah itu akan memberikan bau yang sangat menyengat sehingga itulah yang bikin berbahaya bagi ketika proses itu dilakukan di rumah dan bukan ekspertasnya. Tapi bukan berarti teman-teman di rumah nggak bisa. Nah inilah yang mungkin bisa kita edukasikan, kita deliver ke masyarakat bahwa kalau misalkan memang mau olah sampah itu di rumah, itu bisa dan sangat possible dilakukan. Cuman memang edukasinya perlu lebih clear, Mas Dio. Jangan sampai bakar-bakar doang, jadinya nanti kayak petasan di depan rumah kalau tahun baru, Mas. Gitu. Mungkin kalau dibilang possible mungkin kayak di rumah, cuman kan dalam hal ini ada izin warga, izin setempat. Iya, betul. Jadi kan kita tinggal dengan rumah yang IMB ya, bukan izin usaha. Itu kan jadinya melanggar hukum juga sebenarnya. Sebenarnya bisa Kak Selin kalau memang pengen tahu lebih lanjut, kita interaksi atau komunikasi di setelah ini supaya step by stepnya bisa memang clear ya, Mas Dio gitu. Mungkin kalau ada videonya bisa di-share juga tuh, Mas Fadli. Kita share. Dari Mas Dio aja kali ya? Kayaknya. Soalnya yang video yang kemarin aku taruh di ini. Video yang itu bukan ya? Iya, yang itu. Bentar. Coba sambil jalan disiapin Mas Wicak. Ya, saya siapkan dulu sebentar. Nah itu sambil menunggu untuk yang lainnya untuk pertanyaan bisa langsung raise hand aja biar langsung kita interaksi dengan Mas Fadlinya langsung atau bisa juga lewat kolom chat. Saya juga dapat info juga tadi dari Mas Fadli ya bahwa dari Gamma Waste akan memberikan produk sebagai giveaway. Ya, jadi kita mau deliver nih melalui Mas Dio sama Mas Wicak dari Parcol udah berkesempatan memberikan wadah buat teman-teman. Kita mau coba deliver nih produk yang kita hasilkan itu ke teman-teman. Mungkin nanti kita sorting dari pertanyaan aja kali ya Mas Dio ya. Iya. Gitu. Nanti bisa ini mungkin kita kontak teman-teman yang masuk ya Mas Dio ya. Ya. Bisa jadi opportunity juga untuk kontakan langsung dengan Gamma Waste nih, ya kan? Mungkin bisa store sampah atau bagaimana gitu kan? Ya, betul. Terus. Nah mungkin aku mau kasih lihat sedikit Mas Dio. Jadi sebenarnya produknya itu kurang lebih kayak gini. Tekstur
atau patternnya ya. Jadi kalau patternnya plastik itu ada 2, bisa jadi terrazzo, which is itu yang bintik-bintik kayak gini, itu namanya terrazzo. Kalau yang punya urat-urat garis itu namanya marmer pattern. Nah, ini adalah salah satu produk kita. Terus pertanyaannya nih banyak nih. Ini kan asbak. Kalau kena panas dari rokok itu berbahaya nggak atau terbakar nggak? Kita jadi menggunakan Halo? Agak terputus. Beneran nggak, Mas? Sudah. Ini udah jelas tadi, ini bisa diulang aja. Nah, jadi ini saya ulang ya, coba ya. Ini jenisnya adalah terrazzo. Terrazzo itu bintik-bintiknya ada, jenisnya dia karakteristiknya bintik-bintik. Jadi jenisnya ada 2 sebenarnya, ada terrazzo, ada marmer. Marmer itu yang berurat dia. Berurat, garis-garis. Nah, ini 2 produk kita. Terus kalau kita ngomongin asbak ini kan pertanyaannya kena panas gimana, Mas? Atau kebakar nggak? Nah, kita finishingnya pakai furnace sehingga panas dari rokok itu tidak berimpact ke atau tidak asbak itu tidak terbakar gitu, Mas. Jadi aman digunakan, bisa jadi hiasan, bisa jadi produk sehari-hari yang digunakan di rumah. Kalau produknya sendiri kan kita ada 3 nih saat ini. Kita ada bar stool atau kursi yang biasa digunakan di coffee shop atau sebagai kursi ya, kursi. Lalu yang kedua ada vas bunga, yang ketiga ada asbak. Gitu, Mas. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari Bu Sri Endang kayaknya. Untuk sampah organik selain diolah jadi pupuk, kira-kira bisa diolah jadi apa ya yang mudah dan aplikatif? Kalau dibilang mudah dan aplikatif, sementara ini memang hanya jadi pupuk organik karena prosesnya itu tidak menggunakan additional tools atau alat tambahan gitu. Kalau kita mengolah sampah organik menjadi sesuatu hal yang lain, misalkan jadi maga larva atau PSF, itu butuh proses yang lebih rumit dan membutuhkan alat yang lebih enhance gitu. Jadi kalau buat teman-teman di rumah memang saat ini paling applicable hanya bisa dijadikan pupuk organik karena hanya membutuhkan wadah untuk mengendapkan sampahnya dan cairan kimia tambahan untuk meningkatkan reaksi yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Itu. Oke, ada pertanyaan lanjut juga nih dari namanya Galaxy J7. Saya sedang membuat pupuk organik dari sampah tanaman. Apakah baik kalau disimpan lebih dari 3 bulan dalam ember tertutup? Mungkin ada pengalaman. Jadi setelah sampah organik itu ketika kita endapkan, selain bisa dijadikan pupuk organik, itu menghasilkan gas. Kalau bahasa ininya biogas tadi ya. Nah, ketika kita mengendapkan itu lebih dari waktu, saya kurang lebih dari 3 minggu ya. 3 minggu itu akan terseparasi. Misalkan wadahnya saya coba ini kan kayak gini wadahnya. Aduh, mana ya? Nggak kelihatan ya. Nah, wadahnya kayak gini. Ketika diendapkan, dia setengahnya itu yang padat akan turun, mengendap ke bawah. Nah, terus yang di atasnya jadi apa? Nah, atas ini jadi gas kalau tertutup. Yang di atasnya. Karena ada proses di sini yang terjadi selama kurun waktu tersebut sehingga yang bisa dijadikan pupuk organik yang bagian bawah, yang di atasnya jadi gas. Ketika kita endapkan lebih dari waktu yang bukan lebih dari ya,
dalam waktu yang lama. Nah, gas inilah yang mungkin berbahaya. Walaupun ketika dibuka, gas itu langsung terlebur sendiri, Mas. Gitu. Langsung terurai dengan udara yang ada di sekitarnya. Tapi inilah concernnya biogas itu adalah hasil lain yang dihasilkan oleh sampah organik. Dan kalau saran saya sih ketika sudah diendapkan dalam kurun waktu tertentu baiknya langsung digunakan dijadikan pupuk organik ya, daripada diendapkan terlalu lama. Selain baunya menjadi satu hal penting juga, baunya karena pengendapan itu kan lama ya. Dan bau itu menjadi satu concern penting juga, mengganggu kenyamanan teman-teman di rumah. Gitu. Ya makanya yang pernah saya tahu itu salah satu solusi untuk mempercepat proses dekomposisinya itu ya salah satunya dari black soldier fly itu ya, yang pakai lalat. Iya. Ya pakai lalat. Jadi dia proses dekomposisinya bukan hanya mikroorganisme tapi pakai makro juga dari hewannya. Jadi cepat gitu kan. Dan jenis lalatnya juga dia ada spesifik kan, nggak lalat hijau yang biasa mungkin kita tuh. Ini video sudah siap, mau diputarkan? Boleh di-share. Videonya yang 1 menit 40 detik ya? Iya. Oke, ini kita coba saya share screen. Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah, oke, saya putarkan ya. Suaranya terdengar? Belum, Mas. Kalau aku sih. Mungkin copyright gak ya Pak Wicak? Kalau ini sih udah enggak sih. Harusnya. Enggak ya? Oke, suaranya belum. Ya, mungkin bisa sambil ini ya. Saya sambil cari settingannya. Nah, jadi kalau ya ini menggambarkan journey kita dari awal sih. Journey kita dari awal, mulai dari ngebuat alatnya, itu kita bikin, ya ada bantuan dari bubutan atau dari CNC sedikit ya kok. Tapi part utama, terutama di rangkanya kita pakai material limbah gitu. Makanya memang yang karat-karat kita bersihin, kita sanding lagi supaya karatannya itu hilang. Terus kita sortir mana besi-besi yang memang masih bisa digunakan atau enggak. Dan bukan berarti prosesnya ini lancar gitu aja ya Mas. Wah, banyak banget lesson learn dari setiap proses yang kita jalanin, sehingga trial errornya bisa jalan gitu. Itu mau nanya, Mas, kalau warnanya itu memang karena percampuran dari plastik-plastik ya, jadi bukan ada additional coloring gitu ya, misalnya nggak ada pewarna tambahan. Nggak ada. Jadi murni plastik yang kita hasilkan tuh murni dari plastik yang ada, tanpa ada tambahan reaksi kimia atau cairan kimia atau tambahan additional lainnya. Paling tambahannya hanya pas di finishing kita menggunakan varnish gitu doang sih Mas, supaya awet. Oke. Nah itu kalau dari alat-alatnya itu memang punya ide sendiri atau memang try and error atau memang ada barang yang sudah rusak terus di reverse engineering atau gimana tuh? Kalau alatnya memang kita ada ada beberapa referensi ya. Jadi tadi Mbak siapa tuh? Mbak Selin di YouTube, memang di YouTube banyak banget alat-alatnya yang menjadi referensi dan kita lihat dari situ. Terus dari situ kita coba breakdown part apa aja yang dibutuhkan, dan dari part itu ada yang memang kita bikin sendiri atau kita ambil dari raw material limbah, dan ada juga memang yang kita butuh subkon atau vendor lain seperti bubutan buat mata pisau, terus nah ininya kita memang bikinnya di tempat lain supaya lebih presisi. Tapi mostly bisa saya bilang 60-70% itu materialnya menggunakan material dari limbah ataupun
ide dari tim kita gitu Mas. Termasuk motor listriknya itu baru atau limbah juga Mas? Awalnya limbah Mas. Awalnya limbah, cuman karena udah ya kalau namanya limbah ya udah nggak oke lah secara perputarannya, jadi kita akhirnya ganti yang baru gitu. Oke. Awalnya nih sampai tim-timnya juga mau dari limbah semua Mas, makanya kan judulnya sampah masyarakat jadinya. Tapi tadi sempat disinggung di awal ya, Mas Fadli pernah kerja di pertambangan itu, tiba-tiba ke sini tuh awalnya bagaimana ya Mas? Kontradiktif soalnya ya. Iya, maksudnya background-nya ya, dari background-nya kenapa tiba-tiba jadi begini gitu? Wah, nah itu sih, makanya walaupun memang background saya di teknik pertambangan atau engineer pertambangan, tapi memang setelah saya selesai studi, saya selesai kuliah, saya ada bisnis sampingan bersama partner saya yang memang bergerak di trading limbah besi atau pengepul limbah besi kalau bahasa umumnya. Nah dari situlah memang mulai saya terpikirkan untuk bisa mengolah atau menyentuh dunia recycling. Cuman baru terjadi di 6 bulan sampai satu tahun terakhir gitu Mas. Jadi memang selain saya background atau punya experience di engineer tambang, tapi memang experience di dunia limbah sampah ini memang sudah ada juga dari semenjak saya selesai studi kuliah gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih yang masuk nih. Dari Bu Sri Endang, satu lagi. Sampah organik kan kita kebanyakan dari kulit, buah, sayur, daun-daun. Nah ini komponennya penyusunnya polimer alam atau polisakarida. Mungkin nggak sih kita bikin bioplastik gitu? Oke. Sebelumnya saya jawab dulu yang G7 kali ya, Mas ya. Yang boleh. Apakah sebelumnya, nah sebelum kalau kita mau bikin proses menjadi pupuk organik memang sebaiknya dicacah menjadi kecil-kecil. Kenapa? Supaya proses proses itu bisa lebih cepat. Proses dekomposisinya itu makanya langsung kalau bisa dicacah kecil-kecil sama nggak masalah Mas, malah justru harus dicampur dengan air supaya dekomposisinya itu bisa lebih cepat. Makanya tadi kan dimention ada cairan tambahan atau cairan kimia tambahan supaya efeknya tersebut melalui media air tersebut gitu. Lalu sampah organik kan kebanyakan sebenarnya benar, cuman kita belum research lebih jauh nih, Bu Sri, Bu Endang. Jadi kita belum sempat research apakah sampah-sampah organik ini bisa selain jadi pupuk organik bisa kita convert menjadi bahan bioplastik. Cuman saya sempat baca reference memang bisa kita convert nih. Cuman apakah tools yang digunakan bisa dengan skala mikro atau harus skala industri gitu Mas? Gitu. Oke. Kemudian itu yang tadi bioplastik ya? Ya, yang bioplastik kalian. Sebelum ke pertanyaan lain, saya mau nanya juga untuk prosesnya ya, kita melihat lead time-nya dari proses receive source plastiknya itu, sampah plastik sampai jadi barang jadi itu kira-kira berapa lama ya? Kalau proses, jadi kalau proses dari awal, dari sorting ya, saya coba keluarin sortingnya dulu, saya langsung ke pemilahan sampah ketika sampah yang udah kita terima. Dari proses awal itu kurang lebih membutuhkan 6-8 sampai 8 jam untuk menjadikan suatu produk. Tapi belum termasuk finishing, Mas. Gitu. Berarti tiap satu produk 8 jam gitu? Iya, cycle-nya 8 jam. Cycle-nya 8 jam. Tapi kalau murni untuk meltingnya sendiri itu membutuhkan waktu 60 sampai 90 menit. Kalau untuk melelehkan aja. Oke.
Ada lagi nih pertanyaan dari Kak Tasya Amanda. Akhir-akhir ini banyak terjadi bencana karena bumi kita sudah minim hutan karena maraknya penerbangan pohon skala besar. Apakah ada sampah yang dapat didaur ulang untuk menjadi kertas? Nah, sebenarnya kan kalau kertas itu bahan utamanya juga dari itu ya, dari pohon. Iya, dari pohon juga ya. Jadi kalau daur ulangnya sebenarnya bisa. Jadi kertas-kertas yang kita gunakan sehari-hari ataupun kardus itu bisa kita olah lagi jadi kertas. Cuman secara kualitas dan grade-nya memang menurun dia. Sebenarnya ini juga menjadi implikasi atau kerumitan tersendiri nih, Mas. Misalkan kita produksi sampah plastik nih. Kita banyak kertas yang kita gunakan sehari-hari. Cuman kan ada kertas yang masih kosong, ada kertas yang udah keisi ya. Udah kecoret-coret, udah apa-apa. Nah, itu pun harus dipisah supaya kalau yang memang masih bersih ketika kita olah dia jadi putih lagi tetap gitu, Mas. Beda ceritanya kalau yang udah kecoret-coret. Kalau yang udah kecoret-coret ketika kita olah dia pasti akan ada campurannya. Oke. Cuma secara proses home industry-nya sebenarnya applicable untuk dilakukan gitu. Cuman dikarenakan komposisi plastik rumahan sendiri itu 4%-an sampai 5%, sehingga fokus kalau kita ngomong dari Gamma Waste sendiri, kita masih fokusnya ke plastik. Dan next step-nya bisa kita mengarah ke sana gitu. Oke. Mungkin kita nggak terasa nih ngobrol-ngobrol dari jam 9 sampai sekarang udah tinggal 15 menit lagi nih. Mungkin ada slide lanjutan yang tadi yang belum disampaikan. Iya. Dari Mas Fadlinya. Sebentar. Udah kelihatan, Mas? Ya sudah. Ya jadi udah di-mention ya bahwa kita fokusnya ke produk. Kalau secara nama-nama produknya kita sendiri, kita reference-nya dari bahasa Yunani dikarenakan root-nya kita, root Gamma Waste sendiri namanya base-nya dari nama-nama Yunani. Gamma itu terdiri dari kalau artinya bahasa Yunani 3, berarti terdiri dari 3 orang founder awalnya atau pendiri awalnya. Nah, untuk produk yang kita punya ada namanya Stroka. Stroka itu adalah kepanjangannya Strongylocarycla. Jadi ini adalah kursi besi bahasa Indonesianya. Jadi dimensi yang saat ini kita produksi itu diameter 35 cm dengan tinggi dudukan plastiknya itu kurang lebih 1 sampai 2 cm. Kalau tinggi totalnya 45 cm. Nah, kenapa? Nah, ini nih jenis-jenis terrazzo nih, Mas, yang tadi saya sudah mention. Terrazzo itu punya bintik-bintik corak. Makanya disebut terrazzo. Dan murni bahannya semua dari recycling, dari plastik, hanya finishing aja yang supaya warnanya kita mau timbulin kembali gitu. Jadi udah banyak warna yang mudah kita produksi. Memang ini kendala tersendiri nih, Mas. Karena sampah itu kan nggak bisa kita atur bahan bakunya, kita mau warna hijau, mau warna merah, mau warna ungu, mau warna pink. Wah, itu kita yang kelimpungan nanti nyari ya, atau enggak kita cat sendiri nanti. Tapi itu kesulitan tersendiri akan bahan baku atau warna dari bahan bakunya tersebut gitu. Terus selain Stroka kita ada yang kaki 3, ada yang kaki 4. Ini hanya enhancement atau pengembangan dari produk-produk kita aja sebenarnya. Terus kita lagi coba ke kayu. Jadi kita kombinasikan dengan kayu pelet. Kayu pelet kan merupakan waste juga ya. Limbah kayu yang ini kita lagi coba develop. Kita awalnya pakai triplek yang sudah tidak terpakai tapi masih memiliki kualitas yang bagus gitu. Itu terus ada asbak. Jadi asbak ini juga ada motif-motifnya. Nah, inilah yang ini nih namanya marmer pattern. Jadi dia uratnya banyak, ada urat di motif coraknya itu sendiri. Tuh. Ini diameternya juga variasi, ada yang 12, ada yang 11, ada yang 13 dengan tinggi totalnya 3 cm.
ini Asbak, terus kita lagi coba, kita udah mulai launching ke Fast ya. Fast ini kan lagi digandrungi sama teman-teman yang di rumah, banyak fast bunga baru gitu. Kita coba mau kasih sekalian edukasi gitu. Kita launching produk sekalian edukasi bahwa mereka menggunakan fastnya juga dari sampah recycling plastik gitu. Itu sih Mas, gambarannya tiganya. Next step-nya banyak produk yang mau kita launching, salah satunya ada meja lipat, terus kursi sandar, talenan, wah banyak yang bisa digunakan sehari-hari. Pantengin terus di Instagramnya kita, akan enhancement dari produk-produk atau pengembangan dari produk-produk yang kita launching gitu. Halo? Ya, ada lagi? Keren katanya dari Bu Sri Endang, keren produk-produknya gitu. Terima kasih. Iya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau memberikan komentar mungkin verbal gitu? Atau ada tanggapan lain? Ini Pak Dionya sedang ada problem jaringan, sedang berusaha untuk masuk kembali. Jadi sementara saya yang akan handle ya. Udah 10.20 udah nggak kerasa ya sebetulnya ya. Iya, Pak. Ini kalau satu lagi, sorry. Mungkin ada insight nggak buat rekan-rekan dari Mas Fadli kalau misalkan ada yang memulai serius untuk berbisnis sampah ini ya. Kita coba sampah ini konotasi jadi positif ya, kita sama-sama ya. Sebenarnya keuntungan itu gimana sih buat orang-orang yang akan menggeluti bidang ini? Jadi tadi sudah di-mention juga sama Pak Agus Kurnia ya, bahwa memang semua jenis sampah itu memiliki value-nya masing-masing. Baik value secara benefit yang didapat oleh customer atau secara dari teman-teman di rumah, ataupun value ketika jenis sampah tersebut sudah melalui proses recycling. Nah, kalau kita ngomongin skupnya adalah sampah yang kita produksi itu mau kita jadikan benefit atau dikonversikan menjadi uang, memang harganya bervariasi, Mas. Harganya sendiri bervariasi. Kalau mau skupnya di situ dulu ya. Harganya cukup bervariasi karena memang dipengaruhi technical dan fundamental dari existing condition gitu. Kayak contohnya saya coba kasih gambaran, kayak besi sekarang harganya cukup tinggi. Itu dipengaruhi juga karena mungkin mas-mas teman-teman semua sempat ke toko besi, harganya lagi naik. Nah itu juga terimpact. Harga limbah besi juga lagi naik, makanya naik semua gitu. Jadi circular prosesnya memang terpengaruhi satu sama lain gitu, Mas. Nah, banyak kok platform teman-teman kalau mau jual sampahnya, atau walaupun Gamma Waste nggak menutup kemungkinan akan mengarah ke sana, cuman memang fokusnya saat ini Gamma Waste adalah di middle proses, yang mana kita fokusnya proses recycling, tapi banyak platform yang bisa teman-teman cari supaya bisa mendeliver sampahnya menjadi suatu benefit buat teman-teman gitu. Oke. Ini Pak Dionya sudah muncul, saya kembalikan dan saya coba bacain satu pertanyaan deh sebelum balik ke Pak Dio nantinya. Nah, ada yang nanya, Gamma Waste domisili mana ya Kak? Habis saya mau berkunjung ini. Domisilinya saat ini ada di Pamulang. Jadi workshop kita ada di Pamulang, di jalan mengarah ke arah Unpam 2 atau dekat komplek Benda Indah. Gitu. Monggo Pak Dio. Oke, sorry tadi sempat nge-freeze laptopnya. Ini kayaknya waktunya juga tinggal sedikit nih Pak Wicak. Untuk mungkin kita bisa proses untuk giveaway dari memilih dari pertanyaan-pertanyaan ya Pak. Iya. Mungkin lebih baik kayaknya kalau Pak Fadli yang milih gimana, kan lebih ngerti nih bidangnya nih, siapa yang menang gitu.
Kayak lebih ini nih kompeten nih. Dari Mas Dio sama Mas Wicak aja. Oh gitu. Nah, Ya udah, oke. Ini kalau dari saya ini kan ada 3 ya. Jadi saya akan mungkin bisa ganti-gantian sih. Saya sih pertama Mbak Selin sebagai pemenang. Nanti kita akan kontak ya, Mbak Selin. Selamat untuk Mbak Selin sebagai pemenang. Dari Pak Dio, mau nyebut? Kebetulan chatnya hilang Pak, karena saya sempat keluar. Oh, siap. Oke, ada Mbak Selin sebagai pemenang yang pertama. Yang kedua, Bu Sri Endang. Karena saya juga menarik sih mengenai pertanyaan polisakarida ini gitu kan. Bu Sri Endang. Dan satu lagi kalau saya lihat yang sama Mas Galaxy J7. Nah, Mas Galaxy J7 ini bisa di chat personal ya di ini kita open mic aja. Open mic boleh. Mungkin dari Mbak Selin kita open mic sebentar ya, jika berkenan gitu. Kita coba open mic dulu. Mbak Selin, silahkan Mbak Selin. Sama open video kalau mungkin. Sudah. Kalau bisa open video sangat diapresiasi kalau jika memungkinkan. Silakan Mbak Selin, ada tanggapan? Makasih banget. Iya. Udah bisa dapat. Iya, ilmunya berguna banget sih buat memilah-milah sampah itu. Ya, terima kasih. Sebelumnya tahu informasi ini dari mana ya? Dari webinar dari ini? Dari Telegram. Oh, dari Telegram. Iya. Oke. Terima kasih sudah ikut join juga nih di webinar kali ini. Iya, terima kasih. Iya. Oke Mbak. Nanti mungkin bisa dipandu Mas Fadli kalau Mbak Sen ini pengen join bisa berkolaborasi nanti ke depannya. Boleh. Siap. Oke, sama kemudian Bu Sri Endang Purnami. Nah, mungkin saya coba unmute sebentar Bu. Boleh Bu? Kasih sedikit tanggapan. Bu Sri Endang. Silakan Bu. Iya, ini produknya keren-keren Mas. Makasih Bu Endang. Ya, semoga ini bisa membantu mengatasi sampah secara luas karena memang di tempat saya itu, saya kan tinggal di Tuban Mas lah. Orang-orang ini membuang sampah itu malah tidak teratur. Kalau misalnya di Jakarta itu kan ada TPA dan seterusnya gitu. Nah, kalau di sini tuh dibuang di hutan, terus di pinggir-pinggir jembatan yang sepi. Yang nggak kelihatan sama orang ya Bu ya pas buang. Iya benar. Terus ini Mas, satu lagi tuh Pampers itu loh Mas, yang Masya Allah luar biasa sekali. Karena kan kalau orang Jawa gini Mas, Pampers itu kalau misalnya dibuang sembarangan itu menurut mereka kan nanti kalau terbakar misalnya di tempat sampah ya, itu nanti anaknya bisa sakit. Jadi mereka itu buangnya di sungai Mas. Oh, ada kepercayaan seperti itu berarti ya? Iya, jadi sungai itu penuh dengan sampah, itu sampah Pampers itu. Nah, ini menarik juga sih Bu. Nanti sebenarnya popok, Pampers sebenarnya itu bisa kita olah lagi kok. Jadi nanti mungkin kalau kita berkesempatan untuk enlarge scope coverage atau area Gamma West, mungkin aku bisa kontak-kontak Bu Endang supaya bisa memberikan edukasi ke teman-teman yang ada di Tuban gitu. Iya, boleh. Iya Mas, sukses terus pokoknya. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Endang. Ini satu lagi Mas Galaxy J7 mungkin sudah keluar. Oke, mungkin kita sambil jalan ya. Saya kembali ke Pak Dio. Iya, mungkin kita udah di penghujung acara karena sudah 10.28 di jam saya. Mungkin ada closing statement dari Mas Fadli. Oke, terima kasih sebelumnya kepada penyelenggara Mas Wicak sama Mas Dio dari Patrol Engineering and Training Service yang sudah memberikan kesempatan kepada saya secara personal dan Gamma West secara brand untuk bisa memberikan edukasi dan
pandangan dari kita selaku pelaku recycling service agar edukasi untuk sampah-sampah yang kita produksi sehari-hari itu bisa bermanfaat ke depannya atau tidak terbuang sia-sia dan melakukan pencemaran lingkungan yang terjadi. Nah, harapannya hashtag atau tagline sampah masyarakat untuk masyarakat ini bisa digaungkan secara lebih luas sehingga message-nya nyampe dan bukan cuma message-nya tapi implementasinya juga bisa dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat atau society atau komunitas tersebut. Mungkin itu aja dari Gamma West. Kalau memang ada yang mau di-sharing atau memberikan informasi atau mau lihat produk-produk kita bisa visit ke Instagram gamawaste.tu, itu adalah Instagram kita, atau mau join di Telegram sebagai wadah untuk sharing bisa juga di Telegram kita, tinggal cari aja gamawaste.tu juga. Kita tunggu di next meeting atau next komunikasi di platform lainnya. Terima kasih Parsol dan teman-teman semua. Oke, terima kasih Mas Fadli sudah menyediakan waktunya. Sebelum kita mengakhiri, tadi dari Mas Wicak sudah memberikan link untuk form feedback untuk sebagai menampung dari kritik dan saran dari rekan-rekan sekalian. Untuk bagi Mas Fadli sendiri sebagai narasumber dan kami sebagai penyelenggara di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan kita untuk perbaikan ke depan. Mungkin yang tadi Bu Sri dan Mbak Selin mungkin di akhir sesi mungkin kita coba konfirmasi untuk pengiriman ya. Siap. Untuk Mbak Selin sih sudah memberikan alamat ya. Oh gitu. Dan tinggal Bu Endang yang belum. Mungkin bisa direspon chat personal kami. Iya. Gitu. Mungkin dari saya cukup, dari Mas Wicak mungkin bisa ditutup. Oke, itu saja dari kami patsol.co dan gamawest.to. Ya, betul ya. Tu itu sebenarnya, ini sedikit ya. Tu itu adalah untuk. Jadi Gamma West untuk. Nah, untuknya itu sebenarnya yang tadi kita jelasin ada 3, ada energi, ada produk, sama manajemen service gitu. Oke. Siap. Oke, terima kasih Mas Fadli atas waktunya untuk sampai jam 10:30 ya. Ilmu-ilmu sangat bermanfaat dan sampai ada mengapresiasi produknya sangat keren gitu. Itu artinya iya, terima kasih atas partisipasinya pada para peserta, dan saya ingatkan kembali bahwa kami akan ada event kelas intensif di tanggal 6 dan 13 Februari. Dapat dilihat di Instagram kami ya, @patsol.co jika ada yang berminat dan ingin menambah pengetahuan plus mendapatkan materi dan juga ada e-sertifikatnya untuk kelas intensif ini. Silahkan join. Harapannya bisa sama-sama kita berbagi untuk event-event yang lebih intens lagi seperti itu. Baik. Itu ada Galaxy J7 bergabung kembali kayaknya. Gabung kembali. Galaxy J7. Oke, dari belakang aja ya. Mungkin bisa kita ini nggak ya? Kita kasih tanggapan dulu nggak ya? Kasih ruang ya? Coba. Gimana Pak? Masih ada waktu ya? Saya sambil men-screenshot untuk alamat pengiriman untuk giveaway. Iya. Oke. Sebentar. Belum bisa di-unmute. Oke. Nah, sudah bisa bergabung sepertinya Pak Wicak. Ya, monggo. Jadi bisa, tadi kebetulan menjadi pemenang nih Pak atau Ibu.
karena namanya belum terkonfirmasi, masih Galaxy G7. Boleh perkenalkan diri. Perkenalkan diri, bisa memperkenalkan diri. Halo. Nah, sepertinya masih gangguan sinyal nih. Oke. Gitu. Oke, mungkin Pak Galaxy J7 ini lewat chat ya. Ya oke kalau ada ini, tapi tolong disebutkan namanya, nama dan alamat pengirimannya. Bisa chat ke personal ke Patsol Engineering and Training Service di kolom chat. Silahkan. Iya. Oke. Mungkin kita akhiri saja seperti itu ya. Iya. Oke. Mungkin foto bersama. Nanti di kolom chat aku coba share ini ya, katalog kita. Oke. Itu Mas Haji minta ya. Ya mungkin tadi bilang ada bisa share materi, mungkin Mas Fadli silahkan apa yang bisa di-share. Ya, kita sharing produk-produknya kita aja. Oke. Udah aku share lagi loading ya, Mas. Oke. Yuk, Mas Hawa, terima kasih. Nanti itu bisa langsung dicek aja katalog kita. Terus di visit lebih lanjut aja ke Instagram atau ke Telegram. Oh dikirim ke chat ya? Iya, ke chat. Mungkin mau di-share ke yang lain juga mungkin sebagai perkenalan juga. Perkenalan lebih lanjut. Itu ke everyone sih. Oh, siap. Oke, lagi loading. Siap. Untuk para peserta bisa dilihat-lihat. Untuk Pak Diki silahkan dilihat untuk katalognya di kolom chat yang sudah di-share oleh Pak Fadli. Oke. Pak. Oke, kita tutup saja. Foto bersama, jangan lupa. Oh ya, foto. Mungkin bisa dinyalakan videonya. Untuk para peserta jika memungkinkan saya akan screen cap. Oke, siap. Saya siapkan. Sebentar. Bisa minta tolong nyalakan video jika memungkinkan. Oke, 1, 2. Oke, 1 lagi ya. 1 lagi. 1, 2, 3. Oke. Sebentar saya cek dulu. Oke, sudah cukup. Terima kasih pada para peserta atas partisipasi di acara webinar kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan harapannya agar acara kami makin baik lagi ke depannya dan bisa memberikan edukasi yang lebih jos lagi lah untuk baik peserta maupun kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia seperti itu. Terima kasih. Saya tutup.